Selamat pagi pemirsa. Pilkada serentak 2024 memasuki tahap krusial. Hari ini pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah mulai dibuka. Gabungan partai atau partai politik yang memenuhi syarat pengusungan kandidat kepala daerah diberi kesempatan mendaftarkan pasangan calon mereka hingga Kamis 29 Agustus lusa. Tentunya pengusungan itu harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang sebagian mendapatkan fatwa baru dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Dari masa ke masa, pelaksanaan pemilu termasuk pilkada selalu diwarnai berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pilkada juga rentan direcoki perselisihan yang dapat membesar hingga mewujud sebagai konflik yang memicu kerusuhan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di saat ini Selasa 27 Agustus 2024 dengan tema menangkal cawe-cawe di pilkada bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita akan bicara soal cawe-cawe lagi, Bang. Saya jadi semacam deja vu, ingat lagi sekian bulan yang lalu ada cawe-cawe juga ya. Cawe-cawe kayak sayur mayur kali. Tapi kan selalu dibantah, Bang. Tidak ada cawe-cawe. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini headline di halaman 1, pemirsa, Anda bisa lihat ini Nasdem didorong untuk tetap kritis. Ini Nasdem masih kongres ya hari ini ya, Bang ya? Iya. Dan didorong tetap kritis. Maksudnya kenapa ada pernyataan didorong tetap kritis? Apakah ada kemungkinan akhirnya jadi kehilangan kekritisannya? Atau seperti apa, Bang? Iya, ini kan diingatkan kan. Nasdem kan nanti kan akan ikut dalam koalisi pemerintahan kan. Oke. Ya. Artinya kan ikut di dalam bersama-sama. Betul. Tapi kalau ikut di dalam bersama-sama kan nggak boleh juga dia diam kalau terjadi penyimpangan kan. Jadi pertemanan itu, ya, itu pertemanan yang benar, pertemanan yang murni. Kalau teman itu juga berani dan mampu mengingatkan dan mau mengingatkan. Nah, itu namanya pertemanan. Kalau yang sehat ya. Kalau yang sehat. Nah, kalau pertemanan tanda kutip, nah itu yang disebutkan ketika terjadi penyimpangan, diam-diam saja. Diam-diam saja, malah cocok. Dia bilang nanti masuk lubang sama-sama begitu, Bang? Bukan, karena dia udah tahu itu nanti masuk lubang. Dia tidak mau dekat lubang. Tapi sengaja bilang cocok. Nggak cocok ini. Wah, ini. Itu jahat, Bang. Emang jahat. Nah, itu yang diingatkan. Yeah. Nasdem sebagai partai politik yang ikut dalam bagian koalisi pemerintahan, dia harus tetap kritis. Itulah arti pertemanan. Masalahnya, Bang, pertanyaannya adalah apakah kemudian orang yang dikritik itu mau menerima, Bang? Nah, kadang itu yang menjadi masalah tuh, Bang. Inilah yang juga kita ingatkan. Kita ingatkan nanti juga presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, dia juga harus welcome. Yeah. Dia harus, aduh, inilah teman itu. Jangan tipis telinga ya? Jangan tipis telinga. Jangan lalu dia bilang, cari penyakitnya ini. Jangan nanti misalnya ketika Nasdem mengkritisi pemerintahan yang akan datang, padahal mengkritisi secara teman, jangan nanti presiden wakil presiden katakan, coba panggil, cari Kejaksaan Agung. Panggil Leonard. Cari Leonard pun. Panggil Elman. Cari penyakitnya. Oke. Iya. Baik, kita harap ini pelajaran yang sangat bagus untuk bagaimana secara sehat persahabatan itu dibangun di level negara ya, Bang ya. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di hadapan Anda pemirsa. Ini judul beritanya adalah pemerintah kerahkan Intel. Ini maksudnya apa ini, Bang? Kenapa kemudian Intel dikerahkan oleh pemerintah, Bang? Ini kan gini, Bawaslu kan sudah memetakan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak ini kan. Di Tengah Raya ada 5 provinsi dan 84 pemerintahan kabupaten kota. Iya.
ada kemungkinan terjadi kerawanan-kerawanan, berpotensi kerawanan. Oke. Di sinilah pentingnya aparat intelijen. Sejak dini dia harus mencoba mengendus sekecil apapun bibit-bibit kerawanan itu. Dia harus segera angkat, segera laporkan, supaya diambil langkah-langkah taktis gitu. Ini maksudnya berarti untuk kepentingan masyarakat ya, kepentingan bersama ya Bang ya? Oh iya, ini untuk supaya pilkada itu berlangsung dengan lancar, aman gitu. Oke, karena kan katanya begitu Bang, kalau Intel yang masih mengaku Intel sebenarnya dia bukan Intel Bang, katanya begitu. Kalau Intel itu kan harus diam-diam Bang. Yang kita ingatkan, jangan Intel ini nanti juga menginteli. Bukan untuk kepentingan negara ya. Tapi menginteli yang harus diinteli. Jadi Intel negatif. Ya, jangan sampai salah menggunakan kewenangan intelijen untuk kepentingan mungkin beberapa kelompok. Yang penting gini, Intel ini kan aparat negara. Tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan keamanan. Baik. Bukan untuk membuat suasana jadi chaos. Oke, itu yang kita ingatkan, keamanan negara ya. Keamanan negara. Di mana itu adalah artinya seluruh warga negara, seluruh rakyat, bukan sebagian ya Bang ya. Baik, betul. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik dan hukum pemirsa. Ini terkait dengan keamanan dan pertahanan juga nih. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI Polri, tugas DPR periode selanjutnya. Wah, ini undang-undangnya nggak jadi diperbaharui Bang di periode ini. Bagaimana Bang? Iya, sebetulnya kan Undang-Undang TNI Polri ini kan mengundang kontroversi kan. Oke. Banyak yang kontra. Walaupun banyak juga yang pro kan. Tapi kan setelah digulirkan ini, dan ini sempat juga ada isu-isu dalam waktu dekat sudah harus disahkan. Seperti undang-undang pilkada yang kemarin dong ya. Tapi kan sebetulnya kan kalau kita ikutin perkembangan di masyarakat maupun dari berbagai ahli dari kampus, dari mana, dari masyarakat, aktivis, mereka pada umumnya protes undang-undang ini, undang-undang TNI rencana revisi undang-undang ini. Kenapa itu Bang? Ya memang mereka anggap ini terlalu berlebihan. Maka mereka kan dengan undang-undang TNI Polri yang ada, itu juga masih cukup baik. Masih efektif untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Untuk melaksanakan fungsi TNI dan Polri. Gitu. Nah, jadi sehingga memang ketika ini dibatalkan, ditunda ya. Ditunda, jadi ini kan ditunda, tapi kan sebetulnya harapan masyarakat tidak hanya ditunda, diubah, dibatalkan. Oh, kalau memang kata-katanya seperti yang diketahui. Tapi ini kan pembahasan undang-undang ini dalam tahun periode DPR sekarang 2019-2024 ini udah pasti tidak akan diteruskan. Jadi akan dilanjutkan di DPR periode selanjutnya. Katanya ini diserahkan kepada periode yang akan datang. Nah, tergantung urgensinya apa. Tapi kalau harapan masyarakat, urgensinya tidak ada untuk dijadikan untuk direvisi gitu. Jadi harapan masyarakat, Undang-Undang TNI Polri ini, revisi ini tidak hanya ditunda, tapi dibatalkan untuk sampai waktu tertentu. Gitu. Dipakai saja undang-undang yang sudah ada karena masih aplikatif dengan kondisi. Kalau nanti mau dibahas lagi, perlu dilakukan sosialisasi, ditanya masyarakat, Jadi ajalah masyarakat untuk menelaah undang-undang revisi ini. Nggak buang-buang uang tuh Bang, karena kan setiap kali proses pembuatan undang-undang biayanya besar. Nggak ada masalah. Yang penting memang undang-undangnya sangat diperlukan. Manfaat dari undang-undang. Jangan tidak diperlukan, tapi dipaksakan gitu. Seperti kemarin yang revisi undang-undang pilkada. Untung dibatalin kan gitu. Kalau nggak dibatalin kita jadi bertanya-tanya, wakil rakyat itu benar-benar masih mewakili rakyat atau mewakili yang mana begitu. Baik, kita akan langsung ke editorial saat ini pemirsa. Pada pagi ini diberi judul menangkal cawe-cawe di pilkada. Cawe-cawe ini artinya mungkin kalau secara umum ya Bang ya, ini kan karena dari bahasa daerah, cawe-cawe itu mestinya artinya ikut campur begitu ya.
Kenapa tidak boleh ikut campur di pilkada nih, Bang Elman? Apa maksudnya? Ya, sebetulnya kan pemerintah semua kan pasti ikut campur. Nggak mungkin nggak ikut campur. Iyalah. Semua pemerintah itu ikut campur, tapi ikut campurnya adalah dengan tujuan bagaimana supaya pelaksanaan pilkada itu jujur, adil, dan berintegritas kan gitu kan. Itulah cawe-cawe yang diharapkan. Yang positif. Yang positif. Kalau pemerintah nggak cawe-cawe juga nggak benar. Betul. Tapi cawe-cawe yang diharapkan itu adalah kegiatan untuk bagaimana supaya pilkada itu berlangsung, berlangsung aman, jujur, adil, berintegritas, dan rakyat merasakan riang gembira. Wah, inilah. Karena namanya juga pesta. Pesta. Dan rakyat justru difasilitasi bagaimana menonton para calon-calon kepala daerah ini untuk adu gagasan. Calon atau calon dan kota kosong sudah nggak ada lagi tuh. Sudah nggak ada lagi sekarang ya? Ya, dengan kota kosong juga boleh. Nah, itu yang diingatkan. Nah, jangan sampai yang akan terjadi ada cawe-cawe untuk kepentingan memenangkan kepala daerah tertentu. Nah, ini yang nggak boleh. Lalu karena dia memenangkan kepala daerah tertentu, maka calon kepala daerah yang lain diinjak gitu kan. Itu kan terjadi. Nah, juga kalau misalnya mau cawe-cawe itu tadi, tapi jangan cawe-cawe dengan cara membagi-bagi bansos dengan pesan ini bansos ini ini dari Leo loh ini. Karena itu jangan karena dari Leo. Ya kalau supaya bansos ini tetap berlangsung terus, jangan lupa ya. Pilih Leo ya. Di situ ada saudaranya Leo di situ. Pilih Leo, jangan pilih Elman. Anaknya Leo nggak ada lagi. Oke. Iya juga. Anaknya Leo udah. Sudah. Pertanyaannya Bang, menangkal cawe-cawe ini kan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan kekuatan besar. Karena kemungkinan besar yang melakukan cawe-cawe adalah juga kekuatan besar. Ada tidak kekuatan besar untuk menangkal cawe-cawe ini? Kita akan bahas itu Bang Elman. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, menangkal cawe-cawe di pilkada. Menangkal cawe-cawe di pilkada. Pilkada serentak 2024 memasuki tahapan krusial. Hari ini pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah dibuka. Gabungan partai atau partai politik yang memenuhi syarat pengusungan kandidat kepala daerah diberi kesempatan mendaftarkan pasangan kandidat hingga Kamis 29 Agustus. Tentunya, pengusungan tersebut harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sebagian mendapatkan fatwa baru dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Putusan MK 60/PUU-22 Romawi /2024 membuka jalan pemilihan yang lebih demokratis lewat pengubahan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Fatwa lain, yakni putusan MK nomor 70/PUU-22 Romawi /2024 mengukuhkan ketentuan yang sudah dibuat oleh DPR dan pemerintah tentang syarat usia calon kepala daerah. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dituntut menjalankan proses pilkada sesuai asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari masa ke masa, pelaksanaan pemilu termasuk pilkada selalu diwarnai berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pilkada juga rentan direcoki perselisihan yang dapat membesar hingga mewujud sebagai konflik yang memicu kerusuhan. Pelanggaran berupa politik uang, ketidaknetralan aparat negara hingga modus paling baru yaitu menguatnya intervensi penguasa. Campur tangan penguasa untuk turut menentukan hasil pemilu bisa begitu nyata terjadi di mata masyarakat, tapi tersamarkan oleh ketidaktegasan serta sikap pembiaran oleh KPU dan Bawaslu. Bukan kebetulan,
Hasyim Asyari yang menjabat Ketua KPU selama pelaksanaan tahapan Pilpres sampai 4 kali terbukti melanggar etika oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hasyim akhirnya diberhentikan pada pelanggaran etik yang kelima kalinya. 6 komisioner KPU lainnya juga telah mendapatkan peringatan keras karena melanggar etik. Bersama Hasyim, para komisioner KPU RI dinilai terbukti bersalah tidak melakukan revisi aturan terkait syarat calon presiden dan wakil presiden pasca terbitnya putusan MK nomor 90 /PUU-21 Romawi /2023. Putusan MK tersebut yang turut dibidani Ketua MK saat itu Anwar Usman sangat kontroversial karena mengabulkan syarat usia calon wakil presiden yang meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Anwar yang juga paman Gibran kemudian dilengserkan dari Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK atau MKMK karena terbukti melanggar etik dengan mengabaikan konflik kepentingan dalam dirinya. Tidak berbeda jauh, Komisioner Bawaslu juga telah berkali-kali mendapatkan peringatan dari DKPP lewat berbagai pelanggaran etik yang terbukti di persidangan. Salah pelanggaran menyangkut penanganan laporan pelanggaran pemilu. Bawaslu terbukti tidak menindaklanjuti laporan warga yang ketika itu menyangkut Gibran Rakabuming Raka. Pelanggaran demi pelanggaran yang semakin menumpuk memperlihatkan betapa tidak kompetennya penyelenggara pemilu. Namun, masyarakat tidak bisa berbuat banyak kecuali kembali memasrahkan pelaksanaan pilkada dan pengawasannya kepada KPU dan Bawaslu. Momok intervensi penguasa kembali menghantui, apalagi sudah mulai tampak upaya cawe-cawe dengan mengutak-atik peraturan perundang-undangan, sangat mirip dengan yang terjadi di Pilpres. Jika di Pilpres Gibran diuntungkan, kali ini adik bungsunya Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep yang sedianya mendapat durian runtuh. Patut diduga, campur tangan menggiring hasil pemilu akan berlanjut. Bila bertepatan pada pelaksanaan Pilpres, bantuan sosial atau bansos jor-joran digelontorkan, salahkah bila publik menduga hal yang mirip juga akan terjadi di pilkada? Terlebih, penguasa memiliki jaringan outlet intervensi yang begitu masif lewat 273 pejabat gubernur, bupati, dan wali kota. Kredibilitas penyelenggara pemilu lagi-lagi menjadi taruhan. Ada harapan kuat KPU dan Bawaslu tidak terperosok kembali ke lubang yang sama. Toh, ketika sikap DPR belum jelas, KPU tegas menyatakan akan menaati dan menerapkan putusan MK nomor 60 dan 70. Sejalan dengan keinginan publik. Kali ini, publik juga akan lebih kuat mengawal karena tidak ingin kecolongan seperti pada Pilpres. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Yaman, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Ya Mbak Ninis, kalau kita masih ingat Februari, banyak orang yang mengatakan ada cawe-cawe di situ, di saat Pilpres, di saat Pileg. Kita bicara konteks Pilkada November. Apakah pola-pola yang kita duga adalah bentuk dari cawe-cawe pada saat Februari lalu masih bisa terulang lagi di November ini, Mbak Ninis? Ya, saya rasa potensi itu masih ada, Mas. Karena kan ini ya semacam ada pola yang berulang ya. Apalagi misalnya kemarin ya, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi kan misalnya ada upaya juga untuk mengubah regulasinya gitu ya. Kita sebut saja misalnya menurunkan usia gitu. Jadi ya pola-polanya sama. Nah, potensi-potensi yang lain misalnya penggunaan bansos, penggunaan fasilitas daerah gitu ya, fasilitas pemerintah untuk kepentingan pasangan calon tertentu,
itu masih bisa potensinya sangat bisa terjadi gitu. Apalagi kalau kita berkaca di Pilpres kemarin kan ini seolah-olah ya legal saja gitu ya. Memang ada anggarannya kok untuk bansos gitu. Tapi kan kemarin kita bukan bicara legal atau tidak legal anggarannya, tapi soal tata kelolanya. Misalnya kenapa diserahkannya di dekat-dekat hari H pemungutan suara gitu misalnya. Atau di titik yang memang kantong-kantong suaranya besar sekali. Jadi potensi-potensi itu masih bisa terus terjadi gitu ya. Termasuk juga ke penyelenggara pemilunya gitu kan. Sekarang penyelenggara pemilu dengan dinamika yang kemarin pasca pemilu, pasca pilpres, harapannya kan mereka bisa mengembalikan kepercayaan publik gitu dalam menyelenggarakan pilkada. Tapi jangan sampai kemudian, karena kemarin kan banyak sekali kasus etiknya ya KPU ya. Nah jangan sampai ini juga terulang kembali gitu di pilkada. Kalau kita lihat kan sebetulnya ada bicara KPU ya, itu yang Mbak Ninis barusan bilang semua komisioner masih mengantongi catatan pernah melanggar etik dan bahkan mantan ketua itu sudah sampai dilengserkan begitu karena pelanggaran etik berat. Kalau Anda lihat apakah dengan sekian peringatan etik itu KPU akan bisa bekerja lebih optimal, demikian juga Bawaslu tentunya di pilkada ini Mbak Ninis, atau ya yang diperingatkan itu ya masa lalu saja, hanya catatan doang, tidak mengubah perilaku mereka. Bagaimana Mbak? Ya, seharusnya mereka bisa berefleksi ya, karena ini kan momentum sebetulnya untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah kemarin turun drastis. Saya rasa dengan dipecatnya ketua KPU kemarin kan turun drastis. Nah untuk pilkada kan sebetulnya yang dibutuhkan ya dalam waktu dekat misalnya adalah memberikan kepastian hukum. Kemarin misalnya soal pencalonan. Itu sudah ada kepastiannya ya pasca putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun energi yang harus publik keluarkan besar sekali memastikan semuanya tuh on the track gitu. Orang turun ke jalan gitu ya, orang luka-luka di medsos ramai sekali. Jadi kayak mahal sekali gitu ya upaya masyarakat untuk memastikan penyelenggara negara itu bekerja on the track. Nah kalau kemudian di tahapan-tahapan yang lainnya juga harus mengeluarkan energi yang besar sekali gitu ya dari masyarakat, ya artinya kan penyelenggara pemilu kita nih jadi nggak mandiri gitu loh. Sebenarnya kalau mereka, nah kan itu sekarang menuntut kemandirian mereka, salah satunya adalah dalam membuat peraturan teknis pilkadanya. Baik, kalau melihat kondisi terakhir ini berarti Mbak Ninis, ini pertanyaan terakhir saya, kita bisa optimis tidak bahwa pilkada minimal cawe-cawe dari yang mau cawe-cawe ini Mbak Ninis? Ya, memang ya harus dilakukan pengawasan seluas-luasnya ya oleh masyarakat. Tapi kan masyarakat ya nggak punya sumber daya seperti Bawaslu yang memang punya kewenangan besar sekali untuk melakukan itu. Tapi apa yang terjadi ya di minggu lalu misalnya ketika publik punya concern yang luar biasa untuk mengawasi salah satu tahapan pilkada pencalonan, saya rasa energi itu harus diteruskan di tahapan-tahapan pilkada yang lainnya. Misalnya nanti kampanye, dana kampanye, bahkan sampai pungut hitungnya, Mas. Iya, itu perubahan rencana revisi Undang-Undang Pilkada itu bukti nyata bahwa rakyat masih bisa menjalankan demokrasi karena memang dasarnya juga rakyat sendiri ya yang punya hak atas demokrasi ini. Baik, kita harapkan itu juga akan kita lakukan sama-sama supaya pilkada minimal cawe-cawe. Terima kasih Direktur Eksekutif Perludem Koirunisa Nur Agustiati sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mbak Ninis. Selamat pagi Mas Leo. Bang, pertanyaannya Bang Elman, kalau kondisinya mirip-mirip, oke lah ketua KPU-nya sudah ganti karena ada pelanggaran etik berat. Tapi kan yang lain-lainnya masih sama Bang, Bawaslu-nya masih sama, partai politiknya masih sama, orang-orangnya masih sama. Kita bisa berharap tidak bahwa di Pilkada November mendatang, cawe-cawe itu benar-benar bisa ditekan juga. Karena di bulan Februari lalu, ya semua orang mengakui ada cawe-cawe itu. Begini Bung Leo ya, kalau melihat peristiwa pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada 20 Agustus kemarin, itu menjadi pengingat buat semua kita, pengingat buat KPU, Bawaslu, penyelenggara negara, DPR, semuanya. Itulah akibatnya kalau menyimpang. Nah, kalau penyelenggara
pemilu, kalau Bawaslu, kalau penyelenggara negara, KPU penyelenggara pemilu tidak mengindahkan catatan-catatan pada Pilpres kemarin. Ketika itu masyarakat muara melihat amburadulnya penyelenggaraan Pilpres itu. Kalau itu dianggap angin lalu, itu saya nggak tahu lagi. Kita ini bagaimana gitu. Nah, kalau mengacu kepada peristiwa 20 Agustus kemarin, mestinya kita bisa berharap cawe-cawe itu nggak akan, kalaupun ada tipis, minimal gitu. Minimal gitu. Tapi tidak lagi seperti setelanjang pada Pilpres kemarin kan. Tapi kalau memang nafsu kuasa, nafsu untuk menguasai tetap keras, nah lihat akibatnya. Sampai hari ini kayak kemarin kan lihat di Semarang kan, demo itu kan masih terus terjadi. Dan korbannya kan rakyat, korbannya mahasiswa, korbannya ya kita gitu. Nah, aparat juga jadi korban. Apakah penyelenggara negara, apakah penyelenggara pemilu tega melihat akibat ini? Mereka sih enak. Apa menganggap demo-demo yang di Jakarta, di Medan, di Bandung, di Surabaya, di Jogja, di Makassar, dan kemarin juga masih berlanjut di Semarang itu apakah demo-demo buatan? Bukan, itu akibat. Nah, oleh karena itu semua penyelenggara negara, mulai dari presiden sampai ke eselon bawah, termasuk penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, semuanya harus sadar. Kalau mereka tidak keras mengawasi penyelenggaraan pilkada nanti, akibatnya pasti berbahaya. Bang, pertanyaannya begini, kalau di Februari yang lalu dan kita lihat di sidang perselisihan hasil pemilihan umum di MK, kan tidak dikatakan atau tidak terbuktikan bahwa bansos dan segala hal semacam itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasaan, karena memang kurang waktu untuk membuktikan. Apa yang membuat kita bisa yakin bahwa seperti yang Bang Elman tadi katakan, orang-orang yang diduga cawe-cawe itu sudah akan jera, Bang, dan tidak lagi melakukan hal yang sama? Karena kalau kita bicara pilkada kan di sekian ratus tempat, fokus kita kan susah untuk terbagi begitu rupa untuk memelototi mereka. Apa yang membuat kita yakin mereka tidak cawe-cawe lagi, Bang? Ya begini Bung Leo ya. Apakah Bung Leo yakin amuk massa yang terjadi 20 Agustus kemarin hanya karena di balik DPR itu, revisi Undang-Undang Pilkada itu? Itu tidak mungkin hanya itu, tapi itu akumulasi. Itu pemantiknya saja. Akumulasi semua keresahan, semua kemarahan masyarakat. Tadi Bung Leo bilang itu kan artinya tidak terbukti kan gitu kan. Menurut MK. Tapi rakyat kan merasakan. Boleh MK mengatakan tidak terbukti, tapi rakyat merasakan amburadulnya. Ada yang salah. Ada yang salah dalam penyelenggaraan Pilpres kemarin kan. Tapi rakyat kan tidak berdaya. Nah, ketika ada pemantik, itu kan kemudian apa sih pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Tapi bisa itu jadi pemantik semua serentak. Puluhan ribu, ratusan ribu orang. Emangnya mudah? Iya. Nah, coba sampai kemarin di Semarang, ya kan? Berdarah-darah itu masih terjadi. Mahasiswa itu. Nah, ini sekarang kita minta kepada Presiden, para menteri, ya TNI, Polri, semua lihatlah itu. Apakah mau begitu lagi? Kan tidak. Nah, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pilkada yang akan datang, masyarakat meminta kepada semua elemen masyarakat, semua pemerintah, karena jangan lagi ulangi bagi-bagi bansos seperti itu. Kalau memang bansos diperlukan, serahkan itu kepada Kementerian Teknis. Betul. Kementerian Sosial. Jangan nanti ada pejabat ini, alasannya ini, tapi di balik itu ini dikasih, ini saudaranya Leo loh di sini. Jangan, ya kan ini kan ratusan kan pejabat kepala daerah sekarang masih ada yang menyelenggarakan ini. Nah ini berbahaya. Jadi harapan kita kepada penyelenggara negara terutama itu, jadilah penyelenggara negara yang netral.
mengawasi dari luar, mencoba mengajak masyarakat untuk mari kita selenggarakan pilkada ini secara damai. Membuat masyarakat beriang gembira Dan adil. dan mendorong bahwa pilkada itu adalah adu gagasan. Siapapun dia. Iya. Adu gagasan. Mereka ada beradu kan gitu kan. Maka itu masyarakat juga berharap jangan ada kotak kosong. Itulah sebetulnya mengapa kita riang gembira ketika revisi undang-undang pilkada itu batal dan akhirnya yang berlaku adalah putusan MK. Iya. Tadi Mbak Ninis mengatakan di bagian akhirnya Bang Elman bahwa yang Bang Elman juga sebut unjuk rasa 20 Agustus lalu itu menjadi bukti bahwa masih rakyat, masih kita lah yang memiliki republik ini, bukan segelintir orang yang kita serahkan mandat untuk memimpin. Pertanyaannya Bang, bagaimana dalam pilkada November mendatang bentuk partisipasi rakyat, bentuk melototnya masyarakat ini benar-benar bisa terjadi juga, karena yang tadi saya bilang Bang, ini kan berlangsung serentak di sekian ratus tempat, fokusnya seperti apa? Ya kan sekarang ini kan masyarakat kan dimudahkan kan. Ketika masyarakat melihat ada pelanggaran, cepret, viralkan. Itu salah satu pengawasan. Kalau ada misalnya melihat gelagat-gelagat melanggar aturan, atau ada pejabat yang intervensi, memaksa, menggiring, udah jepret, foto, viralkan. Itu satu-satunya pengawasan masyarakat. Dan kita minta juga kepada Bawaslu, jangan hanya pengawas di atas kertas. Jadi jangan macam kertas saja nih. Jadi kalau ada penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, langsung tindak gitu kan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan sampai nanti terjadi ketika dibawa ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sampai nanti hukumannya melanggar etik pertama, terakhir pertama, kedua, terakhir kedua, terakhir ketiga. Untung sampai terakhir kelima terjadilah pemecatan ketua KPU kan. Jangan sampai peristiwa di KPU tidak menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, terutama untuk memang mau dipecat semua. Jangan, malu, kan jangan. gitu. Nanti tidak ada yang menyelenggarakan pilkada. Kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jayapura, Papua. Ada Pak Tresna. Pak Tresna, selamat pagi. Pak Tresna, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Tresna. Silakan Pak, bagaimana kita bisa melihat cawe-cawe di pilkada ini diminimalkan atau masih akan sama saja seperti beberapa waktu yang lalu? Pendapat Anda silakan Pak Tresna. Ya, maaf, ini pendapat pribadi ya dari masing-masing pemikiran menerjemahkan cawe-cawe. Iya. Jadi maaf, cawe-cawe kalau dalam politik itu saya kira sah ya. Nah, dan memang dibutuhkan cawe-cawe. Cuma sekarang cawe-cawenya kepentingannya untuk apa dulu? Kayak contoh, saya merasa cawe-cawe itu kemarin terasa sekali waktu masuk
kepemimpinan presiden ya. Di situ yang cawe-cawenya yang sangat nggak benar, yang terutama Gibran itu bisa dicalonkan gitu loh. Itu menurut saya cawe-cawe yang tidak biasa. Kalau macam cawe-cawe yang sekarang dalam politik itu sah-sah saja. Sekarang kembali kepada kecerdasan masyarakat. Sebenarnya cawe-cawe itu memang harus, namanya orang mencari derajat ya ingin jadi pemimpin. Jadi segala cara lah. Pak Tresna, cawe-cawe apa, seperti apa yang Anda maksud harus itu Pak? Cawe-cawe seperti apa? Ya. Contoh salah satu bagaimana caranya untuk menang. Itu kan cara cawe-cawe kan istilah Jawa ya. Mungkin kalau kita bahasa kasarnya ya segala macam cara gitu. Oh, cara, oke. Iya, jadi macam contoh orang miskin dia kasih makan ya pasti pilih saya. Nah, terus kalau kedua partai-partai juga, ini partai kan kalau saya lihat ikut cawe-cawe gitu loh, cawe-cawe untuk masuk grup ini supaya kita menang atau saya ke partai ini supaya saya dapat menteri. Jadi itu kembali kepada kalau saya di sini. Pak Tresna, kalau cawe-cawe yang kita bicarakan ini adalah ikut campur dengan menyalahgunakan wewenang, Anda masih bisa menerima atau tidak, Pak? Saya kira dalam politik itu sah, apalagi yang berkuasa ya. Jadi itu memang. Jadi menyalahgunakan wewenang boleh, Pak? Ya dalam aturan memang nggak boleh. Dalam politik kan bisa dilakukan. Makanya kembali kepada masyarakat. Masyarakat saya harus bisa menentukan. Karena gini, yang mereka sodorkan kan dipilih. Jadi kalau masyarakat cerdas, ini dipilih. Cawe-cawe itu biasa dilakukan ya dalam politik. Terima kasih Pak Tresna di Jayapura, Papua untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tresna ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, ini dari pendapat masyarakat ini Pak ya. Dan ini bercermin kita dari perhelatan yang lebih besar, Pilpres tempo hari Pak ya. Waktu Pilpres itu saja mereka itu bisa lolos ya, bisa diatur. Itu Bawaslu dengan KPU kan tidak berfungsi ya, kurang berfungsi atau sama sekali tidak berfungsi. Apalagi kalau alat perhelatannya lebih kecil. Nah ini jelas cawe-cawenya ini pasti ya lebih besar lagi ya. Juga istilah independen sudah tidak ada, independen sudah tidak ada dengan dipegang oleh kekuasaan. Nah, jadi bukan berarti bahwa pesimis ya. Kita tetap berharap bahwa pilkada itu bisa berlangsung dengan sesuai harapan masyarakat. Tapi tadi saya katakan tadi bercermin dari Pilpres yang lebih besar saja perhelatannya bisa diatur. Apalagi kalau yang lebih kecil. Ya, dan ini dicontoh oleh orang-orang di atas. Ya, dan bagaimana mereka di bawah itu takut kalau yang di atas saja sudah melanggar. Nah, inilah sedikit contoh dari bangsa kita ini. Bagaimana bisa mengatur yang di bawah kalau di atas memberikan contoh yang tidak baik. Nah, inilah bahwa kita itu bukan, saya katakan tadi bukan pesimis, tapi dengan gambaran tadi ini masyarakat itu akan kurang bisa berharap banyak dari pemerintah kita ini bahwa mereka itu bisa betul-betul ya melepas wewenang daripada Bawaslu dan KPU. Ya, jangan dipegang lagi ekornya. Karena mereka itu kan sudah diberi tugas ya. Jadi jangan sampai itu kan lagi ada lagi istilah titipan apa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita berharap pilkada yang akan datang ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi campur tangan orang-orang yang tidak atau yang bukan punya tugas mereka, walaupun mereka itu punya. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, menangkal cawe-cawe di pilkada. Itu cawe-cawe dari mana ya? Bila cawe-cawenya dari Raja Jawa memang agak sulit ya. Saya pertama mengucapkan bravo kepada adik-adik mahasiswa, rakyat, akademisi, dan lain-lain yang telah berhasil menangkal cawe-cawe dengan mengutak-atik keputusan MK nomor 6070 sehingga bisa berjalan dengan baik sekarang. Sulit menangkalnya ya, faktanya di Pilpres jelas dan nyata menurut kita, tapi tidak bisa ditangkal. Bahkan sampai di sengketa MK pun gagal ya. Di Pilkada menurut penerawangan saya, cawe-cawe tetap ada Bung Leo. Meski caranya lebih halus, misalnya nanti ada cawe-cawe dengan cara uji coba makan berbiji gratis buat ibu-ibu hamil, buat
bayi, buat balita, sehingga door to door itu dilakukan. Mereka akan mengatakan ini uji coba, tapi ternyata ada titipan, tolong pilih si A, si B gitu loh. Kemudian pejabat kepala daerah itu ditunjukkan, lantas siapa yang berani mereka itu melawan kalau diminta untuk mendukung A, B, dan C. Apa ada jaminan mereka tidak diarahkan? Kalau KPU, Bawaslu, DKPP benar bekerja, maka kemungkinan bisa menangkal cawe-cawe. Rakyat harus cerdas memilih, jangan sampai salah pilih, terutama di daerah-daerah DKJ, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sumut, karena di tempat-tempat itu ada orang-orang yang dikawal ketat oleh Pemda setempat. Ayo cerdaslah memilih, lawan cawe-cawe dengan memilih dengan hati dan awasi setiap proses dari awal hingga ke kecamatan KPUD. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik ini Bang Eman. Tadi saya tertarik dengan pendapat Pak Tresna di Jayapura, Papua yang mengatakan cawe-cawe itu memang tidak boleh. Maksudnya penyalahgunaan wewenang. Tapi itu biasa dilakukan di dunia politik. Memang begitu Bang? Ya, mau biasa tidak biasa pokoknya intervensi itu nggak boleh. Karena salah. Karena salah. Yang salah tetap salah. Yang salah tetap salah. Jadi sebetulnya kan bentuk partisipasi, jadi sebetulnya yang bukan cawe-cawe, partisipasi penyelenggara negara dan pilkada ini adalah bagaimana supaya mendorong, memperlancar penyelenggaraan pilkada itu. Supaya apa? Supaya aman. Supaya apa? Rakyat bisa memberikan hak suaranya, memberikan kedaulatannya, dan berlangsung jujur dan adil dan berintegritas dan dipercaya kan gitu. Nah itu sebetulnya keikutsertaan penyelenggara negara. Tadi kan misalnya kan menurunkan aparat intelijen supaya apa? Supaya memonitor supaya tidak terjadi chaos atau apa penyalahgunaan apa kan itu. Jadi kegunaan intelijen ini adalah untuk membuat penyelenggaraan itu semakin lancar. Itu sebetulnya. Bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu begitu. Nah, itu sebabnya maka Bawaslu, peran Bawaslu itu menjadi titik beratnya ada di Bawaslu. Kalau Bawaslu setengah hati, bahkan Bawaslu main mata, Bawaslu menganggap jangan deh nanti ada yang tersinggung. Nah, itu yang mengakibatkan bahaya gitu loh. Peran serta masyarakat seperti apa selain tadi yang memviralkan yang bisa membuat kemudian kita meminimalkan cawe-cawe di pilkada akan kita bahas di bagian berikut Bang Eman, dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman tadi Bu Lia tidak mau pesimis tapi belajar dari pengalaman yang lalu katanya susah nih ditangkal. Lalu Pak Ondo mencatat persis demonstrasi menentang revisi Undang-Undang Pilkada yang berhasil untuk kemudian mengurungkan niat merevisi tadi. Nah pertanyaannya Bang, selain memviralkan, memfoto, mengawasi pelaksanaan pilkada mulai dari sekarang sampai 20 dan setelah penghitungan, apalagi yang bisa rakyat Indonesia lakukan, Bang? Memang ya kalau partisipasi masyarakat kan memang tidak terlalu leluasa ya. Terbatas ya? Terbatas dia kan. Memang yang hanya bisa lakukan dia memviralkan kan. Terus mengadukan. Ya kan. Nah, mengadukan hal-hal yang terlihat secara jelas melanggar aturan kan gitu kan. Dan itu sebenarnya kan mudah kok itu kan. Dan itu kan tidak usah capek mencari-carinya. Itu kan karena mereka pelaku ini kan seringkali juga tidak bisa menahan kekuasaannya kan gitu. Jadi terbuka dia kan. Jadi mudah. Nah, oleh karena itu tadi kan kita minta Bawaslu itu dari pusat sampai ke daerah harus bekerja keras. Jangan sampai mereka juga menumpuk-numpuk persoalan. Jadi kalau ada persoalan sekecil apapun langsung sidangkan. Tuntaskan. Kita tantang Bawaslu, berani nggak mendiskualifikasi calon kepala daerah? Coba dulu.
Buktikan ya. Buktikan. Kalau sudah melakukan pelanggaran, katakanlah misalnya melakukan politik uang, membagi-bagi uang, sekarang kan mungkin sekarang ini kan sudah berlangsung itu. Betul. Bagi-bagi amplop. Cuman tidak ketahuan aja. Tidak ketahuan aja. Nah, kalau memang nanti itu bisa dibuktikan, diskualifikasi dong. Bang, pertanyaannya kalau kemudian di Februari lalu, misalnya ada yang melakukan cawe-cawe dan misalnya ada yang menang, kan itu tidak akan menghentikan dirinya untuk kembali berusaha menang dengan cawe-cawe. Apa yang bisa membuat perbedaan di November ini, Bang? Ya, kan kita harapkan kan terutama mereka-mereka yang masa lalu suka cawe-cawe, suka intervensi. Katanya ya. Ya. Ingatlah, harga diri manusia itu kan ada pada moralnya kan. Etiknya. Nggak ada gunanya seseorang jabatannya setinggi langit, tapi tidak bermoral, tidak beretika. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Nah, ada makhluk lain kan. Jadi nanti jangan sampai kita bilang dengan yang ada di Ragunan sana kan. Gitu kan. Jadi janganlah. Jadi yang kita harapkan, hormatilah dirimu. Jadi kalau kau tidak menghormati dirimu, ya kau tidak akan dihargai orang. Orang lain tidak akan menghormati dia. Nanti kalau kau sudah selesai, ya kau akan ditinggal. Tidak hanya ditinggal, kau akan dicaci maki nanti. Atau bahkan dikejar. Iya, kalau datang beramai-ramai, setelah ada pergi beramai-ramai, itu terjadi juga kan. Itulah gitu, hidup ya? Itulah hidup. Dan jangan menyesal. Itu pasti terjadi. Tinggal ketika kita ditinggal ramai-ramai, kalau yang meninggalkan ini, kalau sambil dia berdoa, semoga Leo diberkati Tuhan. Kalau perbuatannya baik. Tapi kalau dia bilang, semoga Leo anu. Karena cawe-cawe. Nah, itu kan. Nah, itulah sebabnya dalam pilkada yang akan datang ini, terutama ketika ada di masa lalu kecurigaan masyarakat, ada instansi tertentu yang memang serta-merta menggolkan secara masif, memenangkan seseorang, itu ingatlah, jangan kau ulangi lagi tuh. Insaf lah ya. Insaf lah. Walaupun nanti di situ ada temanmu yang ikut pilkada, itu jangan kau lakukan lagi lah. Kasihan rakyat. Karena rakyat akan marah. Dan ingat tanggal 20 Agustus kemarin, itu baru kecil itu. Makanya semua kita, mulai penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, rakyat, mari kita songsong pilkada ini dengan hati riang dan gembira. Mari kita songsong ini dengan keyakinan kita akan berjumpa dalam menonton adu gagasan. Bukan adu cawe-cawe, adu bansos, adu intervensi. Oke. Kita harapkan apa yang kita bicarakan di sini juga benar-benar bisa membuat cawe-cawe di pilkada tertangkal dengan maksimal. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kredibilitas penyelenggara pemilu lagi-lagi menjadi taruhan. Ada harapan kuat KPU, Bawaslu tidak terperosok kembali ke lubang yang sama. Toh ketika sikap DPR belum jelas, KPU tegas menyatakan akan menaati dan menerapkan putusan MK nomor 60 dan 70 sejalan dengan keinginan masyarakat. Kali ini masyarakat juga akan lebih kuat mengawal karena tidak ingin kecolongan seperti pada Pilpres. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.